Halo semuanya, kalian tahu nggak sih kalau ada jurusan yang namanya kesehatan lingkungan atau biasanya disingkat dengan KESLING? Jurusan kesehatan lingkungan merupakan suatu ilmu untuk memperoleh keseimbangan antara lingkungan hidup dan manusia. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, aman, serta terhindar dari berbagai macam penyakit. Hal-hal yang berusaha ditanggulangi di jurusan ini, misalnya pencemaran lingkungan yang saat ini semakin tak terkendali penyebarannya. Apa saja? Yuk kita bahas. Nah, sebelum memasuki pembahasan mengenai pencemaran, ada baiknya kita mengetahui apa saja aspek-aspek yang ada di jurusan kesehatan lingkungan. Kalau dulu kamu punya cita-cita untuk menjadi superhero, kamu bisa masuk ke jurusan kesehatan lingkungan nih. Karena jurusan kesehatan lingkungan juga dijuluki sebagai avatar lingkungan loh. Kenapa bisa dijuluki sebagai avatar? Karena jurusan kesehatan lingkungan ini memiliki 5 aspek yang harus dipelajari, mulai dari air, tanah, udara, vektor, dan juga makanan minuman. Oke, aku di sini akan menjelaskan sedikit jurus-jurus yang ada di jurusan kesehatan lingkungan. Yang pertama, kita punya jurus air. Di jurus air ini, pastinya seorang mahasiswa jurusan kesehatan lingkungan mempelajari mata kuliah yang berkaitan dengan air, yaitu pengendalian air. Nah, di pengendalian air ini banyak membahas hal-hal yang berkaitan dengan air. Iya dong, dengan air, kan lagi ngebahas jurus air. Contohnya seperti siklus hidrologi air, air hujan sebagai sumber air bersih, dan juga air tanah sebagai sumber air bersih. Selanjutnya ada jurus tanah. Di jurus tanah ini, jangan disamaratakan dengan Bobo Boy, karena kita lebih hebat loh. Di jurusan tanah ini, pastinya seorang mahasiswa jurusan kesehatan lingkungan mempelajari mata kuliah yang akan berhubungan dengan tanah seperti mata kuliah penyehatan tanah. Contohnya, yang kita pelajari seperti unsur hara tanah, sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Pastinya juga ada pencemaran tanah. Dilanjut ke jurus udara. Selanjutnya, jurus yang ketiga yang harus mahasiswa jurusan kesehatan lingkungan pelajari adalah jurus udara. Nah, jurus ini bisa kita pelajari di mata kuliah penyehatan udara loh. Di mata kuliah penyehatan udara, apa aja sih yang dipelajari? Ya tentunya pastinya hal-hal yang berkaitan dengan udara, seperti ventilasi udara, kimia udara, kualitas udara yang baik di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Oke, next kita lanjut ke jurus keempat, yaitu vektor. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih vektor itu apa? Ya, betul sekali. Vektor adalah hewan avertebrata yang bertindak sebagai penular penyebab penyakit. Nah, hewan-hewannya itu seperti nyamuk, lalat, kecoa, pinjal, kutu, dan lain-lain. Nah, jurus yang terakhir yang harus dipelajari yaitu makanan minuman. Maksudnya, kita akan mempelajari mata kuliah penyehatan makanan dan minuman. Di sini dibahas mengenai pencemaran makanan dan minuman, penyehatan dan hygiene sanitasi makanan serta minuman, dan yang terakhir untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan makanan itu menjadi tercemar. Setelah kalian mampu mempelajari kelima jurus tersebut, kalian akan disebut sebagai sanitarian. Kalian tahu nggak sih definisi dari sanitarian itu sendiri? Singkatnya, setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang kesehatan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sanitarian bertanggung jawab untuk melaksanakan tindakan untuk melindungi kesehatan masyarakat, termasuk mengelola dan menegakkan hukum undang-undang yang terkait dengan kesehatan lingkungan dan memberikan dukungan untuk meminimalkan biaya kesehatan serta keselamatan kerja. Sanitarian juga salah satu orang yang berperan penting dalam semua pengendalian pencemaran, mulai dari tanah, air, sampah, udara, dan makanan, serta menjadi seseorang yang bisa mengendalikan vektor atau binatang pengganggu. Nah, gak hanya jurusan-jurusan lain yang memiliki prospek kerja, jurusan kesehatan lingkungan juga memiliki beberapa prospek kerja, antara lain yang pertama bisa bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah, BUMN, WHO,
Badan Narkotika Nasional, dan lain sebagainya. Seberapa penting sih jurusan kesehatan lingkungan? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasannya jurusan kesehatan lingkungan memiliki peran yang penting dalam masalah isu-isu lingkungan, seperti pemanasan global yang disebabkan oleh efek rumah kaca. Yang mana, isi lingkungan ini bukan hanya menjadi hal yang sepele bagi manusia, karena isi lingkungan ini memberikan dampak bagi manusia seperti meningkatnya suhu di permukaan bumi, memicu terjadinya kekeringan, memicu terjadinya kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Hal tersebut akan menimbulkan kabut asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan bahkan kematian. Wah, gak kerasa ya pembahasan kita udah sejauh ini, saking asiknya sampai lupa waktu nih. Seru kan ternyata membahas ruang lingkup kesehatan lingkungan? Ternyata gak hanya jurusan lain yang memiliki peran ya. Ternyata jurusan kesehatan lingkungan juga memiliki peran yang sangat penting dalam negara ini. Oke, karena pembahasan kita sudah selesai, aku pamit undur diri. Cukup jadian dengan yang pasti, cukup sekian dan terima kasih.